Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dimas. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada yang nanya ke saya via DM Instagram, gimana sih caranya ngatur keuangan. Nah, mungkin kamu juga lagi cari nih video tentang tips cara ngatur keuangan. Nah, di video kali ini saya pengen sharing tentang 10 cara atur keuangan yang mana ini berdasarkan pengalaman saya yang works ya, dan apa yang saya pelajari baik dari buku, dari seminar, dari workshop, juga dari orang-orang di sekitar saya. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kamu. Oke, langsung aja. Tips yang pertama, sehatkan keuangan kita. Jadi keuangan yang sehat itu adalah keuangan yang mana pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran, ya. Nah, kita perlu cek nih keuangan kita perlu hitung gitu ya. Apakah keuangan kita udah sehat atau belum? Kalau belum, maka kita perlu strategikan. Apakah pengeluarannya yang perlu kita koreksi, evaluasi dan tekan, ataukah pemasukannya yang perlu kita tambah, atau malah keduanya yang perlu kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, punya target keuangan. Ya, jadi saya punya tim, banyak dari mereka adalah anak muda, juga banyak yang masih usia belasan tahun. Ya, ketika usaha mereka bagus dan income mereka udah cenderung lumayan, mereka-mereka yang nggak punya target akhirnya ketemu sama masalah, yaitu mulai beli benda-benda yang kurang penting buat mereka, gitu ya. Akhirnya banyak juga di antara mereka yang cukup menyesal gitu ya dengan keputusannya membeli sesuatu yang tadi ya kurang penting buat mereka. Nah, tapi ada juga teman-teman mereka yang mana secara keuangan lebih rapi, lebih bagus. Nah, siapa mereka? Mereka adalah anak-anak muda yang walaupun usianya masih muda tapi punya goal yang jelas ya. Misal mereka pengen rumah untuk nyiapin ketika udah berkeluarga, atau misalkan beliin mobil terbaik untuk dia, untuk bisnisnya dan untuk keluarga misalkan, atau nyiapin untuk persiapan nikah ya, untuk persiapan setelahnya ya, untuk umrohin atau hajiin orang tua. Nah, ketika mereka punya dream, punya target di keuangan mereka, biasanya keuangannya itu lebih rapi dan terarah. Artinya, punya target itu bisa bantu kita untuk makin fokus dan juga meminimalisir hal-hal yang sebenarnya kurang penting untuk kita beli. Tips yang ketiga adalah usahakan tanpa hutang. Saya tahu mungkin sebagian dari kita masih berat untuk tanpa hutang. Nah, tapi hal ini tuh worth it dan berharga banget untuk kita wujudin. Nah, kita bisa mulai dari yang paling sederhana, yaitu kalau kita punya keinginan, mendingan nggak usah maksain untuk kita ngutang. Oke. Nah, karena keinginan itu kan sebenarnya bisa nanti gitu ya, bisa kita tunda sampai keuangan kita lebih ready atau lebih siap. Nah, kemudian yang jadi khawatir juga adalah ketika kita ngutang dan ngutangnya ini pakai riba atau bunga dari perbankan konvensional. Karena Allah membolehkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Dan Allah janji akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya, kalau kita punya riba, boleh jadi kita kegerogotin keuangannya ya, hasil kerja kita, pemasukan kita, hasil usaha kita atau bisnis kita nyedot untuk bayar riba dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai kita sulit untuk bersedekah. Nah, ini yang nggak kita pingin gitu ya. Karena ketika kita punya riba, bisa Allah musnahin berkahnya, bisa juga Allah musnahin real hartanya. Nah, nyambung ke tips yang keempat, justru yang perlu kita lakukan adalah biasakan berdonasi. Nah, kita juga perlu nih belajar yang namanya zakat. Siapa tahu kita memang sudah masuk ke ketentuan wajib zakat. Nah, kalau kita udah masuk ke ketentuan wajib zakat, memang zakat ini perlu kita tunaikan dan diakadkan bahwa kita keluarkan harta ini untuk zakat. Nah, zakat itu ibarat proteksi dan donasi itu ibarat investasi yang akan melipat gandakan harta kita dan keberkahannya insya Allah gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas kalau Allah itu akan menyuburkan sedekah. Jadi kalau kita pengen karir kita subur, usaha kita subur, maka kita perlu yang namanya donasi atau sedekah ya. Bisa itu eh, zakat tadi kalau misalkan memang kita udah wajib zakat ya, bisa itu infak, sedekah atau wakaf ya. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, tipsnya adalah bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, teman-teman, kebutuhan itu adalah
sesuatu yang memang kita harus penuhi ya, dan keinginan adalah sesuatu yang kita pengen, tapi sebenarnya pemenuhannya itu nggak mesti sekarang ya. Contoh, mungkin kita butuh yang namanya punya handphone untuk kerja, untuk usaha. Nah, tapi mungkin kita pingin handphonenya itu adalah iPhone terbaru. Nah, sedangkan kondisi kita mungkin belum mampu untuk afford atau misalkan beli si iPhone baru itu. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah nggak usah ngutang untuk beli si keinginan kita dan maksain gitu ya. Tapi kita bisa beli sesuatu yang memang cukup ya untuk kebutuhan kita saat ini dan bisa kita beli secara tunai. Itu jauh lebih baik, teman-teman. Ya. Nah, artinya kita perlu membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, kemudian yang keenam, tipsnya adalah pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Karena bayangin ya, ada uang operasional kita di sana, ada uang makan kita di sana, ada uang keperluan kebutuhan kita di sana, ada uang keinginan kita di sana, ngegabung nyampur di satu rekening. Wah, itu bakalan pusing setengah mati gitu ya. Nah, jadi walaupun bisnis kita belum besar, tapi biasakan memang kita sudah pisah ya harta bisnis kita untuk operasional, untuk muter modal, untuk ngisi lagi stok gitu ya dan lain-lain, sama memang rekening untuk pengeluaran pribadi kita. Nah, kemudian tips yang ketujuh, melek finansial dan belajar investasi ya. Sedari kita muda, usahakan kita udah belajar untuk melek finansial dan belajar investasi ya. Nah, kita perlu tahu apa itu inflasi ya. Kita perlu tahu gimana caranya ngejaga nilai dari uang kita. Kita juga perlu tahu ya gimana caranya kita melipat gandakan itu gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah bisa menghasilkan, biar hasil kita itu bisa punya nilai lebih, punya nilai tambah, bahkan bisa melipat, maka kita perlu melek finansial dan belajar investasi. Kemudian yang kedelapan, mengenal kepribadian keuangan kita. Ya, ini saya dapat di Singapura ya. Dan menurut saya yang penting banget dari kepribadian keuangan yang dijelasin di sana itu adalah yang pertama tipe saver dan yang kedua adalah tipe spenders. Nah, kita perlu tahu nih, kita tipe yang mana. Contoh ya, kalau misalkan savers, itu cenderungnya tuh lebih seneng nyimpen. Nah, kalau misalkan spenders, itu lebih senang membelanjakan. Ya, saya pribadi tipenya spenders, dan saya duga banyak dari teman-teman juga tipenya spenders. Nah, saya tuh sadar ketika bisnis saya udah mulai lumayan gitu ya. Dulu waktu pas bisnis saya masih ngerintis banget, masih kecil banget. Nah, kemudian ketika uang saya itu habis gitu ya, saya berpikir bahwa oh ini karena memang income saya yang kurang. Nah, tapi ketika tadi ya usaha saya udah mulai lumayan, ternyata tetap juga habis. Nah, maka kan ada yang salah di sini. Ya, ada sikap saya yang salah, ada mindset saya yang salah gitu. Bukan cuman tentang nominal angka gitu loh teman-teman. Ya, setelah saya tahu bahwa saya spenders, saya belajar bahwa bagi saya lebih mudah ngatur keuangan ketika memang isi saldo di rekening saya itu secukupnya gitu ya. Karena kalau misalkan ada saldo nganggur di sana, aduh udah gatel deh ya. Kadang-kadang kegoda untuk beli keinginan-keinginan yang sebenarnya belum terlalu perlu hari ini gitu ya. Nah, jadi nyambung ke tips yang kesembilan, yang paling efektif buat saya adalah buat pos keuangan atau buat alokasi keuangan. Nah, jadi kerjaan saya itu kalau misalkan saya baru terima penghasilan, itu langsung saya pecah-pecah ya. Ini untuk kebutuhan keluarga, diurus sama istri, ini untuk uang bulanan saya, kemudian ini untuk donasi, ini untuk investasi, ini untuk impian, ini untuk belajar, ini untuk rekreasi atau jalan-jalan gitu ya. Nah, itu langsung saya pisah-pisah. Nah, kalau saya pribadi ya nyaman dengan memang beberapa rekening gitu. Jadi saya punya beberapa rekening untuk kategori-kategori tadi gitu ya. Nah, kemudian saya pecah. Akhirnya saya
tinggal megang uang bulanan untuk ngerunning bisnis saya dan uang bulanan untuk pribadi saya ya, kayak transport, makan di luar dan lain-lain kayak gitu ya. Maksudnya jalanin bisnis itu adalah untuk saya pribadi ya. Nah, kalau misalkan untuk keuangan bisnisnya itu sendiri yang tadi ya udah dipisah rekeningnya kayak gitu ya, dan ini works banget buat saya. Mudah-mudahan manfaat juga buat teman-teman, dan mudah-mudahan juga nanti di lain kesempatan kita bisa bahas poin ke-9 ini dengan lebih detail ya, dengan lebih rinci gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Memang kita perlu punya habit ya, perlu belajar yang namanya disiplin tentang keuangan ini ya, dan yang membantu kita mau disiplin adalah kita tahu why-nya, yaitu poin yang kedua tadi ya, target keuangan. Nah, jadi itu 10 tips keuangan dari saya, mudah-mudahan manfaat buat teman-teman ya. Kalau misalkan suka silahkan like, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, atau misalkan teman-teman juga mau diskusi punya cara ngatur keuangan yang memang works buat teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau dapat updatean konten untuk video berikutnya, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.